Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Widya Rizky Agustin. Saya dari kelas X5E. Dan sekarang saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan tentang Theory of Translation. Oke, mari kita mulai aja dari sekarang ya. Theory of Translation, mungkin sebagian dari kita udah gak asing sama yang namanya translation ya, atau terjemahan. Untuk di bahasa Inggris sendiri, untuk mahasiswa bahasa Inggris sendiri udah pasti gak asing banget ya sama terjemahan, karena kita setiap ada tugas mungkin suka terjemah lah ya gitu, mau di Google Translate, mau ada yang udah di luar kepala, itu udah kita lewati, kayak udah jadi makanan sehari-hari lah ya. Kita juga sering kayak baca-baca artikel atau postingan di media sosial yang pakai bahasa Inggris, pasti kita sedikit-sedikit terjemahin lah ya pakai Google gitu. Jadi kita udah gak asing banget nih sama yang namanya terjemahan. Nah, teori dari terjemahan ini sendiri yaitu kayak kumpulan dari pengetahuan atau kumpulan metode-metode yang kita miliki untuk menterjemah. Jadi teman-teman, kalau untuk arti yang panjangnya, teori terjemahan itu adalah bisa disebut ya kan, cabang linguistik yang menghuraikan aspek-aspek bahasa, kebudayaan, dan komunikasi yang berperanan dalam amalan terjemahan. Menurut artikel yang saya baca sih kayak gitu ya. Terus juga kalau mau jadi penerjemah itu mungkin ada beberapa yang harus kita kuasai. Yang pertama pasti kita harus menguasai bahasa yang ingin kita terjemahkan, dan juga kita harus mengetahui nih teori apa aja yang ada di dalam teks yang ingin kita terjemahkan tersebut, dan juga kayak seperti karakteristiknya, aspek-aspek lain seperti kebudayaan dan yang lain-lain kita harus tahu. Jadi kita nggak salah ngertiin gitu, kayak kondisi real life-nya gitu. Jadi nggak kayak cuma baca terjemahin doang, nanti kita juga yang ada jadi bingung. Maka dari itu, kalau teman-teman mau jadi penerjemah yang profesional, yang wah lah pokoknya gitu, mungkin mesti banyak belajar tentang materi ini ya, materi translation. Translation itu juga merupakan alat yang berfungsi untuk kepentingan persahabatan, persaudaraan, dan kerjasama antar orang-orang yang berbeda, serta perluasan ikatan ekonomi, politik, ilmiah, budaya, dan sastra di antara mereka. Jadi kayak si translation ini kan sebagai penyambung, ibaratnya penyambung komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu dikatakan penting karena kalau nggak ada translation, kayak nggak bakal ngerti satu sama lain yang ibaratnya beda bahasa gitu kan. My name is Windy Astuti from class X5E, group 11. I would like to discuss about the definition of translation. Translation atau penerjemahan adalah kegiatan yang di dalamnya makna bacaan bahasa diterjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain. Ini merupakan tindakan menerjemahkan atau memindahkan satu bahasa ke bahasa lain dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca agar lebih mengerti bahasa asing yang sedang dipelajari. Menurut Foster, di tahun 1958, translation is an act through which the content of a text is transferred from the source of language into the target language. Jadi menurut Foster, translation berarti suatu tindakan yang melaluinya isi bahasa ditransfer
dari bahasa utama atau bahasa sumber ke bahasa target atau bahasa sasaran. Ada dua istilah untuk penerjemahan, yaitu yang pertama, bahasa yang akan diterjemahkan disebut sumber bahasa atau source language, sedangkan bahasa yang akan diterjemahkan ke dalam suatu bahasa yang lain disebut bahasa sasaran atau target language. Sang penerjemah perlu memiliki pengetahuan yang baik tentang sumber maupun sasaran bahasa. Selain sensitivitas linguistik yang tinggi, yang mana ia harus menyampaikan niat sang penulisnya, pemikiran dan pendapat originalnya dalam versi yang diterjemahkan harus seakurat mungkin. Karena definisi penerjemahan tidak hanya menguraikan dan menafsirkan sifat-sifat dasar penerjemahan, tetapi juga menemukan konotasi dan ekstensinya. Itu adalah bagian inti dan dasar dari studi penerjemahan. Kecenderungan utama dari studi penerjemahan kontemporer terbagi menjadi 3 paradigma. Yang pertama yaitu linguistic paradigm atau paradigma bahasa. Yang kedua yaitu cultural paradigm atau paradigma budaya, dan yang terakhir yaitu social and psychological paradigm atau paradigma budaya dan psikologis. Hello everyone, I'm Herda Febdianita and I'm from class X5E. Today we will discuss about what is translation. Apa itu terjemahan? Terjemahan adalah komunikasi makna teks bahasa yang bersumber melalui teks bahasa target yang setara dengan bahasa itu sendiri. Penerjemahan juga dimulai hanya setelah munculnya sastra tertulis. Terdapat sebagian terjemahan epos Sumeria tentang Gilgamesh nih ke dalam bahasa Asia Barat Daya pada milenium kedua SM. Penerjemah juga selalu mengambil resiko loh, yaitu tumpahan idiom dan penggunaan bahasa sumber yang tidak tepat ke dalam terjemahan bahasa target. Namun, para penerjemah juga telah banyak sekali membentuk bahasa yang mereka terjemahkan.